Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Hari ini kita masuk ke materi termodinamika. Nah, jadi termodinamika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perpindahan energi. Nah, energi ini tentunya sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Seperti itu ya. Nah, jadi di dalam termodinamika ini ada yang disebut sebagai sistem atau objek pengamatan gitu ya. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai lingkungan atau sesuatu yang berada di luar sistem gitu. Nah, apa contohnya? Contohnya itu pada saat kita memanaskan air gitu ya. Pemanasan air. Nah, air di sini ini merupakan sistem atau objek yang diamati gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, di luar dari air itu merupakan lingkungan gitu kan. Nah, selanjutnya kita akan membahas hukum ke-1 termodinamika. Nah, jadi hukum ke-1 termodinamika ini merupakan hukum dari hukum kekekalan energi gitu ya. Nah, jadi hukum kekekalan energi itu adalah kalor itu merupakan atau Q ini merupakan perubahan energi dalam atau U itu ditambah dengan usaha gitu ya. Jadi Q ini merupakan kalor, kemudian delta U ini merupakan perubahan energi dalam, dan W ini merupakan usaha ya dalam sistem termodinamika itu sendiri gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kalornya ini nilainya 300 Joule, maka perubahan energi dalam ditambah usahanya itu juga harus 300 Joule. Jadi ini merupakan hukum kekekalan energi. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya sebelum kita membahas lebih lanjut tentang termodinamika ini, kita harus tahu dulu tentang teori energi kinetik gitu ya. Nah, jadi teori energi kinetik ini yang pertama ini rumusannya itu ada VV PV sama dengan nRT. Itu ya. Kemudian ada PV itu sama dengan NKT. Nah, di mana ini merupakan persamaan dari gas ideal. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas yang dinamakan proses isobarik gitu kan. Nah, jadi di dalam termodinamika ini ada yang dinamakan dengan isobarik, isokorik, isotermis, dan adiabatik gitu ya. Nah, sebelumnya ini saya hapus dulu. Nah, selanjutnya kita bahas ke proses isobarik. Nah, jadi yang pertama di dalam termodinamika ini ada yang disebut dengan proses isobarik. Nah, apa itu proses isobarik? Iso itu artinya tetap gitu ya. Oke. Iso itu artinya tetap, dan bar itu artinya tekanan gitu kan. Tekanan. Maka proses isobarik itu merupakan proses dalam keadaan tekanan tetap gitu kan. Proses dalam keadaan tekanan tetap. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana untuk grafik isobarik gitu kan. Nah, kita bisa menggambarkan grafik dari proses isobarik. Nah, di sini kita bisa ambil grafik fungsi volume terhadap tekanan gitu ya. Nah, jadi di sini karena di sini yang tetap itu adalah tekanan gitu kan. Nah, maka ini ke arah tekanan ini gambarnya seperti ini gitu kan. Nah, bisa ke arah sini, bisa ke arah sini gitu ya. Nah, jadi ini kalau kita tarik garis lurus ke bawah. Nah, yang di bawah kubus ini merupakan usaha gitu kan. Ini merupakan usaha ya.
Nah, usaha. Jadi ini adalah W. Nah, kalau dia ke arah sini, ke arah kanan, ini W-nya, ini artinya usahanya positif. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi di sini ada V1, di sini V2 gitu ya. Nah, jadi ini kalau kita mau hitung berapa usahanya, maka ini kita tinggal masukkan aja rumus W gitu kan. Nah, di mana W usaha itu sama dengan V dikali delta V gitu kan. Nah, karena usaha ini tadi ini kenapa P dikali delta V, karena kalau kita lihat ini kan W ini kan merupakan luas di bawah ini ya, di arsiran ini ya. Nah, jadi luasan itu kan luas itu kan merupakan panjang kali lebar ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini sebagai panjang itu P tekanan gitu kan. Nah, dan lebar itu adalah volume gitu kan. Nah, di sini ada V1, V2, berarti ini kita buat delta V gitu kan. Nah, inilah untuk mencari usaha gitu kan. Untuk mencari usaha kita bisa pakai V delta P. Inilah luas. Ini usaha ya. Usaha itu merupakan luas daerah yang diarsir gitu kan. Luas daerah yang diarsir. Nah, selanjutnya ini W sama dengan P delta V. Nah, delta V ini berarti V2 V akhir dikurang V awal gitu kan. V2 dikurang V1. Nah, kalau arahnya ke sini ini bisa kita lihat ini adalah positif gitu kan. Nah, kalau arahnya ke sini bagaimana? Nah, ini bisa kita buat juga gitu kan. Jadi kalau misalnya tadi yang ini positif P2 dikurang V1, ini bisa kita masukin angka, misalnya di sini 3, di sini 5 gitu kan. Di sini 5. Nah, kalau kita lihat yang arah ini gitu kan, kita lihat ke arah ini berarti kan V2 dikurang V1 ya. V2 dikurang V1 berarti V2 nya 5 dikurang V1 nya 3 berarti 2. Itu berarti positif gitu kan. Nah, kalau dia yang arahnya ke sini, ini bisa juga kita lihat W sama dengan V dikali V2 dikurang V1 gitu kan. V2 dikurang V1. Jadi kalau misalnya di sini V1-nya 3, di sini 5 gitu kan. Berarti arahnya ke sini berarti V2 5 dikurang Nah, berarti ini V2 nya berubah jadi ini V1 nya gitu kan. Berarti 3 dikurang 5 itu sama dengan minus 2. Nah, jadi ini usahanya negatif. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana untuk grafik dari volume terhadap temperatur. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi untuk volume terhadap temperatur ini bisa kita tulis di sumbu X-nya itu temperatur dan di sumbu Y-nya itu ada volume. Nah, seperti ini. Nah, jadi untuk grafik tekanan versus grafik suhu ya, suhu versus volume, itu bisa kita lihat ke rumus VV-nRT tadi kan. Rumus VV-nRT untuk gas ideal. Nah, kalau ini tekanannya tetap, nah tekanan tetap berarti ini nggak ada gitu kan. Artinya ini juga nggak ada. Nah, jadi kalau kita lihat di sini V sama dengan T. Ini artinya berbanding lurus gitu kan. Jadi kalau misalnya V-nya 1, T-nya juga harus 1 gitu kan.
P-nya 2, T-nya juga harus 2, seperti itu. Kalau V-nya 3, T-nya juga harus 3. Nah, seperti itu kan. Nah, jadi ini kalau kita gambarkan ke grafik, berarti kalau V-nya 1, T-nya 1 juga. V-nya 2, T-nya 2 juga. V-nya 3, T-nya 3 juga. Nah, jadi ini kalau kita tarik garisnya, ini kita hubungkan dengan tarik, ini merupakan garis lurus seperti ini. Nah, jadi inilah merupakan grafik dari proses isobarik gitu ya. Jadi ada grafik tekanan terhadap volume dan ada grafik volume terhadap temperatur. Nah, seperti itu ya untuk proses isobarik untuk grafiknya. Nah, selanjutnya untuk proses isobarik ini akan kita bahas lagi. Ini saya hapus dulu. Nah, tadi kita sudah dapat rumus usaha itu W sama dengan V delta V gitu kan, V delta P. Nah, maka ini bisa saya tulis juga VP kan NRT ya. VV kan NRT ya, VV NRT. Jadi ini bisa saya ubah jadi NR delta T. Atau PV itu juga tadi sebelumnya itu kan merupakan NKT gitu ya. Jadi ini bisa saya tulis PV sama dengan NK delta T. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk usaha. Nah, selanjutnya bagaimana kalau untuk mencari energi dalamnya gitu kan. Nah, energi dalam itu kan tadi U ya gitu kan. Nah, energi dalam U. Nah, yang pertama kita bahas di sini untuk gas monoatomik ya. Nah, jadi untuk gas monoatomik itu energi kinetiknya 3/2 kT gitu ya. Nah, jadi ini yang kita bahas monoatomik. Ini biasanya nanti tergantung di soal-soal ya, ada diatomik gitu kan. Jadi yang paling sederhana di sini biasanya monoatomik, dimana ini energi kinetiknya itu 3/2 kT gitu kan. Nah, untuk energi dalamnya U itu sama dengan N dikali energi kinetik gitu kan. Artinya energi dalam itu merupakan jumlahan dari energi kinetik gitu kan. Jadi N ini banyaknya gitu kan, jumlahan dari energi kinetik. Jadi kalau energi kinetik itu dijumlahkan, itu merupakan energi dalam. Seperti itu ya. Nah, jadi U itu sama dengan N dikali EK. Nah, selanjutnya U itu bisa kita tulis N dikali tadi energi kinetik itu 3/2 kT untuk gas monoatomik gitu kan. Untuk monoatomik. Nah, selanjutnya maka ini bisa saya tulis juga. U sama dengan 3/2 N K dikali T gitu kan. Nah, selanjutnya bagaimana untuk perubahan energi dalamnya? Maka delta U sama dengan U2 dikurang U1 gitu kan. Nah, maka delta U sama dengan U2 berarti 3/2 N K dikali T2 gitu kan. Nah, dikurang U1 berarti 3/2 N K dikali T1. Seperti itu ya. Maka di sini bisa kita tulis delta U itu sama dengan 3/2, ini kita sederhanakan, NK dikali T2 dikurang T1. Nah, inilah untuk delta U ya, atau perubahan energi dalam gitu. Atau bisa juga ditulis sebagai delta U sama dengan NK delta T. Dimana T2 dikurang 1 ini kan merupakan delta T gitu kan. Nah, inilah untuk perubahan energi dalam. Ini untuk usaha gitu kan. Nah, kalau dia untuk gas yang diatomik itu ada 5/2, 7/2 seperti itu ya. Jadi ini untuk gas ini 3/2 ya. Ini lupa, ini 3/2 NK delta T. Ini untuk monoatomik gitu.
Nah, selanjutnya dari sini tadi, ini kan delta U sama dengan 3/2 NKT. Ini bisa kita tulis juga rumus delta U itu sama dengan 3/2. Ini bisa diubah juga kan jadi NR delta T seperti itu. Atau bisa kita tulis juga delta U sama dengan 3/2 P delta V. Jadi ini adalah rumus-rumus yang bisa kita pakai untuk mencari energi dalam seperti itu. Nah, ketiga ini ya. Nah, dan ini untuk mencari usaha yang ini gitu. Nah, selanjutnya bagaimana untuk kalornya gitu kan. Untuk kalor itu tadi kan Q ya di depan. Nah, Q itu kan sama dengan delta U ditambah W gitu kan. Perubahan energi dalam ditambah dengan usaha. Maka ini bisa kita tinggal masukkan. Q sama dengan delta U-nya tadi 3/2 P delta V. Bisa kita pakai ini. 3/2 P delta P ditambah W itu apa? P delta P juga kan? P delta V. Maka di sini kita bisa tulis 3/2 P delta P ditambah P delta P. Berarti ini kan 3/2 ditambah 1/1 gitu kan. 3/2 ditambah 1/1 berapa? 5/2 gitu kan. Berarti ini 5/2 P delta V untuk Q-nya. Maka di sini Q sama dengan bisa kita tulis 5/2 PV itu kan tadi bisa kita tulis NRT atau NKT gitu kan. Bisa kita tulis berarti 5/2 NK delta T, atau Q itu bisa juga 5/2 NR delta T. Nah, inilah dia rumus untuk kalor gitu kan. Nah, jadi ini usahanya, ini perubahan energi dalam, ini kalornya. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses isohorik. Nah, proses isohorik bisa kalian simak pada penjelasan di video selanjutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.